Hey Kimetsu, lihat film satu ini. Kita bahas. Halo semuanya, selamat datang di jurnal film gue yang lainnya dan selamat datang lagi di channel gue. Dan kali ini gue pengen ngomongin soal film sequel dari anime lainnya, yaitu movie Chainsaw Man Re:Ze Arc. Pertama-tama gue pengen bilang, kalau misalnya inilah movie sequel direct anime yang cocok jadi movie. Maksudnya gimana? Well, kalau kalian lihat review gue sebelumnya, keluhan terbesar gue terhadap film Kimetsu no Yaiba Infinity Castle, terlepas dari animasi yang cukup epic, ya salah satu masalahnya adalah bagian cerita itu adalah bukan sebuah cerita yang cocok jadi movie gitu. Ya kerasa banget gitu secara penyutradaraan. Akhirnya Kimetsu no Yaiba Infinity Castle kemarin itu adalah sebuah film yang memang direncanakan untuk diedit jadi series. Mungkin. Ya tapi belajar dari kejadian-kejadian sebelumnya, ya nggak tutup kemungkinan untuk kayak gitu. Nah, beda di film kali ini, Chainsaw Man movie arc Re:Ze ini menurut gue mengangkat sebuah arc yang menurut gue cukup solid juga gitu untuk jadi film. Bisa gue bilang, ya film ini adalah cerita film anime dengan cerita yang berformat film gitu. Jadi ya bisa kerasa gitu ada babak-babaknya gitu, kayak di awal kerasa banget ini adalah introduction, setelah introduction karakter ada pengenalan konflik, setelah ada pengenalan konflik masuk ke klimaks awal, setelah itu ada fase kejatuhan, false belief, dan ada final dan ada endingnya gitu. Di awal film ini, mereka itu benar-benar bisa ngegambarin gitu, apa sih yang akan terjadi di film ini gitu. Oh, Denji interaksi sama Makima, pokoknya hal-hal tentang death, pecahan cinta, dan semacamnya gitu. Sehingga di sini pengenalannya tuh sudah berusaha mempersempit scope dari cerita ini gitu, dimana intinya sebenarnya arc Re:Ze ini akan mengeksplorasi tentang gimana Denji melihat bagaimana cara mencintai seorang gadis gitu, yang mana sebenarnya premis ini bisa membuat kita untuk kenal lebih jauh gitu dan merasa simpatik yang lebih dalam terhadap Denji gitu. Mungkin dari film ini kita semua menantikan adegan fight scene, cuman menurut gua adegan perkenalan, adegan interaksi Denji sama Re:Ze yang sebelum fight itu adalah animasi dan delivery yang gak kalah epic, yang gak kalah beautiful. Kita bisa tahu lah gimana cara Denji memandang wanita itu sebenarnya cukup rendah gitu. Dan kita juga bisa tahu ini semua disebabkan oleh dia yang baru kali ini nih merasa menjadi seorang manusia sebagaimana mestinya. Ketika kita dapat makanan yang layak, dapat tempat tinggal yang layak, dan bisa mengabulkan beberapa fantasi dia sebagai seorang anak laki-laki, itu dia pandang udah sebagai sebuah utopia dan hidup terbaik gitu sebagai seorang manusia gitu. Sehingga ya dari sini perkenalan dia dengan Re:Ze, interaksi dia itu benar-benar menggambarkan sudut pandang si Denji gitu. Dan menariknya secara eksekusi ya, mulai dari animasi, penadeganan, dan penyutradaraan, itu mereka bikin gimana caranya adegan yang terkesan annoying, yang terkesan mesum, dan semacamnya gitu, itu menjadi punya sensasi yang beautiful dan dramatik gitu. Karena lagi-lagi kita ngeliat ini dari sudut pandang Denji, dan ya Denji melihat itu tuh sebagai sebuah pengalaman yang surgawi dan dramatis gitu. Jadi kita bisa lihat lah banyak banget kayak lighting dan compositing yang benar-benar sinematik, yang benar-benar indah banget gitu. Kayak adegan mereka kenal pertama kali di kafe, atau bahkan adegan yang mungkin bakal bikin sebagian besar dari kalian kaget, yaitu adegan kolam renang gitu. Walaupun semua itu secara momen itu benar-benar terkesan porn gitu ya, khususnya pas bagian si kolam renang itu gitu. Cuman gue bisa ngerti gitu dari visualisasinya kalau misalnya ya Denji ini memandang sesuatu ini sebagai sesuatu yang indah gitu. Not in the sexual way gitu ya. Mungkin kita ngelihatnya ini benar-benar adegan yang seksual gitu, tapi kalau kita ngelihat lagi baik-baik secara adegan, kita bisa tahu kalau misalnya ya dia ini enjoying the moment-nya. Bukan cuma dia karena ngelihat Re:Ze secara keseluruhan gitu ya, tapi juga kita bisa tahu juga dia tuh menikmati momennya gitu, latihan berenang, main hujan-hujanan di kolam gitu.
Dan ya mungkin secara direksi juga beda, sehingga nggak bisa dibandingin. Cuman kalau dibandingin sama ketika dia dengan Makima, harusnya seingat gue nggak pernah ada adegan yang seindah itu gitu untuk bisa menggambarkan interaksi dia sama Makima gitu. Bahkan di movie-nya pun ketika dia sama Makima nonton bioskop pas ngedate ya, nggak ada visualisasi yang gimana-gimana gitu. Dan animasinya ini nggak cuma mendukung gimana cara Denji mengambil sudut pandang dari adegan yang terjadi, animasinya juga berhasil menggambarkan visualisasi dia ketika dia merasakan berbagai gejolak dengan cara yang komedik dan menurut gue lumayan nyeni gitu. Gue nggak bisa ngedeskripsikan itu dengan teori yang benar-benar solid dan valid gitu. Cuman nggak sedikit lah kayak gimana reaksi dia ketika melihat sesuatu atau ketika dia mendapatkan hal yang dia inginkan gitu. Secara visualisasi itu nggak sedikit gitu visualisasi yang kesannya tuh abstrak gitu. Dan menurut gue itu menarik banget gitu. Dan gak lupa juga ya di adegan-adegan slice of life-nya mereka, di adegan-adegan yang kesannya slow pace. Yang gue pengen apresiasikan juga selain secara sinematografi yang estetis dan semacamnya, secara animasi kayak karakter movement atau animasi fabric, kain, kemeja, itu semua benar-benar kerasa fluid banget. Dan menurut gue ini memang adalah hal yang dijual gitu bahkan dari season pertamanya gitu, dimana secara animasi Chainsaw Man ini benar-benar berusaha melakukan pendekatan animasi realistis gitu. Walaupun yang pengen gue apresiasikan juga adalah di film kali ini mereka berusaha untuk agak mengubah visualnya untuk kerasa lebih anime gitu. Meanwhile kan secara sebelumnya gitu ya di season 1 baik secara tone warna ataupun goresan itu kerasa terlalu realistis gitu, sedangkan di movie ini kerasa lebih komikal sedikit gitu, sehingga menurut gue itu pun ya bisa menambah beberapa penggambaran yang ada di film ini. Dan gue juga suka tentu saja sama adegan fight scene-nya ketika kita masuk ke dalam babak-babak pertengahan menjelang akhir ya. Secara pengadeganan itu of course sudah keren banget. Banyak adegan-adegan yang kerasa aneh. Salah satunya adalah adegan ketika si Reze itu melempar kepala dia. Itu benar-benar dieksekusi dengan sangat bagus gitu ya. Of course tadi kata gue animasinya, habis itu juga secara sinematografinya gitu. Dan secara sinematografi ketika masuk ke action sequence, gue suka gitu ketika kamera itu berusaha untuk gak gitu-gitu aja gitu, dan berusaha menggunakan sinematografi yang biasa digunakan di film-film action western pada umumnya gitu. Salah satunya yang paling gue inget adalah ketika kita ngelihat dari sudut pandang si Chainsaw Man dan kamera itu diambil dari sudut pandang samping gitu. Jadi ya kamera itu seolah-olah kayak nge-attach, nempel di kepalanya si Denji gitu, sehingga ya kita bisa ngelihat movement kamera itu selayaknya movementnya si Denji dari samping gitu. Nah menurut gue itu adalah treatment yang sering digunakan di film-film action gitu, yang tipikal biasa ditaruh di samping mobil atau di samping senapan gitu. Dan menariknya ya gue nggak tahu kalau kalian gimana, cuman kan animasi MAPPA kayak adegan ketika si Sukuna lagi show off abis-abisan gitu ya. Pasti adegan-adegan kayak gitu tuh bikin kita ngerasa bingung apa yang lagi terjadi gitu di film ini gitu, atau di tontonan ini gitu. Sedangkan kalau di movie Chainsaw Man ini, tak kenapa gue ngerasa gue masih bisa ngikutin hampir semua adegan demi adegan gitu, walaupun animasinya sekompleks itu gitu. Jadi ya gue bisa ngerasa mereka tidak hanya nge-spam gitu ya dengan animasi yang benar-benar, gue lupa istilahnya apa, tapi yang benar-benar abstrak itu gitu, tapi mereka juga masih memperhatikan focal point dan fokus mata kita gitu di setiap shotnya gitu. Dan itu gue sampai bersuara gitu ketika adegan fight scene atau adegan-adegan yang benar-benar memanjakan mata gitu. Dan ya menurut gue juga itu didukung oleh scoring dan juga musik. Musik dari Kenshi Yonezu untuk opening dan juga ending menurut gue nggak usah dibahas lagi. Setelah nonton ini gue berapa kali ngedenger lagu itu di jalan, bahkan sampai ketika lagi setting up kamera untuk ngerekam video ini gue dengerin terus, gak usah dibahas lagi. Tapi kalau secara scoring, nah itu scoring yang gue suka dari Chainsaw Man itu terkesan abstrak, berantakan, tapi gue masih bisa ngikutin melodinya gitu. Dan ketika gue dengerin itu di bioskop, gue lihat visual filmnya gitu, jujur secara scoringnya itu berhasil menambah perasaan gue ketika nonton itu gitu. Euforia gue bertambah gitu ketika ngeliat fight scene, tapi ada juga scoringnya itu gitu. Ditambah lagi kalau kita balik lagi ke yang tadi ya, secara fight scene banyak banget adegan-adegan yang tadi kan gue bilang ya, kalau misalnya secara keseluruhan film ini punya struktur gitu. Cuman menurut gue tidak hanya di bagian secara keseluruhan, tapi di adegan demi adegan, di babak demi babak, mereka itu juga ngerti gitu gimana untuk ngasih fluktuasi
emosi ketika nonton gitu. Kayak adegan ketika pertarungan Denji yang bekerja sama si Hyubim itu gitu ya. Kita bisa lihat lah strukturnya tuh dia berantem, kalah kan, kejatuhan pertama tuh kalau kita persempit di battle itu, tiba-tiba mereka comeback lagi gitu dengan kolaborasi yang lebih epic gitu. It's a simple moment tapi di sini well delivered gitu. Jadi ya intinya dengan berbagai production value yang ada gitu, film ini berhasil memiliki format film yang bener-bener solid banget gitu. Dan setelah gue burn out nontonin Kimetsu no Yaiba Infinity Castle kemarin, gue bahagia banget itu ketika Chainsaw Man ini gitu ya, movie Arc Reze ini punya struktur film yang benar-benar bikin gue nyaman banget sepanjang nonton. Nah sekarang gue pengen masuk ke soal story-nya nih, lebih fokus ke apa yang gue dapetin dari ceritanya si Denji di arc kali ini gitu. Menurut gue film ini untuk menyederhanakan apa yang bagus dari film ini berhasil menceritakan, menjabarkan, dan menggambarkan karakter Denji dalam sebuah peribahasa yang berapa kali di call out gitu di film ini gitu. Well, itu bukan peribahasa, gue juga kurang ngerti ya. Tapi intinya garis besar dan benang merah dari film ini adalah tentang tikus kota dan tikus desa ini gitu. Dimana film ini berhasil menggambarkan Denji dan juga Reze sebenarnya gitu ya, sebagai manusia yang dipertanyakan gitu, apakah mereka adalah manusia atau justru tikus kota ataupun tikus desa gitu. Yang mana Reze awalnya ngerasa dirinya tuh pengen jadi tikus desa, dimana dia pengen ya hidup aman aja gitu, tapi tiba-tiba di akhir film dia ngerasa dia pengen jadi tikus kota gitu. Dan hal itu nggak dieksposisikan, perubahan dia tidak dieksposisikan gitu, tapi melalui metafora itu yang berkali-kali di call out, gue bisa ngerti gitu kalau misalnya keputusan Reze di akhir itu adalah perkembangan dia gitu, dari yang tadi tikus desa menjadi tikus kota gitu. Walaupun ya dia menerima konsekuensi gitu dengan menjadi tikus kota. Dan begitu pun terhadap Denji gitu. Metafora tadi, perumpamaan tadi, itu udah bisa kita anggap kalau misalnya Denji itu ya adalah seorang tikus kota gitu. Dan sepanjang film berjalan ya ternyata dia tetap teguh menjadi seorang tikus kota yang menantikan sesuatu dengan resiko yang sangat besar. Tapi ya dia mau gitu untuk bisa mendapatkan makanan enak gitu, walaupun ya resikonya sangat besar gitu. Dan bahkan gue bisa bilang ya, walaupun gue bilang kayak gini, secara metafora, secara simbolisasi dan filosofi yang ingin dideliver di dalam arc ini, itu jauh lebih dalam, jauh lebih kompleks. Gak bisa gue jelasin panjang lebar, tapi somehow bisa gue rasakan gitu. Dan benang merah itu ada pada semua karakter yang harusnya hadir di film ini gitu. Dan ya gue bisa bilang gitu, mungkin ketika kalian nonton anime gitu ya, kalian akan melihat bigger picture-nya, cerita kompleksnya, plotnya gimana, world building-nya gimana. Sedangkan melalui arc Reze ini ya akhirnya gue bisa merasakan sebuah pesan yang mau disampaikan, sebuah penceritaan yang berfokus pada satu keresahan gitu, dalam sebuah cerita yang lebih luas. Tapi gue entah kenapa tidak perlu sepenuhnya mengerti gitu keseluruhan cerita yang lebih luas itu kayak gimana gitu. Ya maksudnya kayak ya cerita tentang gimana world building Chainsaw Man ini, gimana power systemnya, apa aja rahasia di balik Makima, dan semacamnya. Jadi ya intinya gue bisa bilang ya, film Chainsaw Man Arc Reze ini menjadi sebuah antitesis gitu ya dari film Kimetsu no Yaiba Demon Slayer Infinity Castle sebagai sesama film sequel anime gitu. Yang mana akhirnya film Chainsaw Man ini bisa membuktikan kalau misalnya ya film sequel dari sebuah series anime itu bisa menjadi sebuah film yang cukup solid secara struktur gitu. Walaupun ya balik lagi, apakah ini memang dipengaruhi juga oleh penulisan Tatsuki Fujimoto yang kebetulan Arc Reze ini kerasa benar-benar segmented atau gimana ya. Ya menurut gue itu juga punya andil sih gitu. Tapi gue ngerti kok setelah babak-babak awal di season 1 itu menggambarkan Chainsaw Man sebagai sebuah cerita dan pengenalan karakter-karakternya termasuk Denji, barulah Arc Reze ini sebagai seolah-olah sesi kontemplasi gitu terhadap si karakter Denji ini gitu. Ya dari sini kita ya jadi mengerti gitu kalau misalnya ya pada akhirnya Denji ini adalah seorang anak malang yang tidak pernah merasakan hidup sebagaimana mestinya gitu. Dan ketika dia mendapatkan sebuah bare minimum gitu ya, sebuah tempat yang enak, makan yang enak, dan fantasi terhadap gadis gitu, dia langsung terlihat seperti orang paling bahagia di dunia gitu. Padahal kita semua sebagai penonton tahu kalau misalnya ya
di titik ini hidup dia itu benar-benar ya semakin fucked up gitu. Ya itu tadi, layaknya tikus kota yang terbuai gitu oleh nikmatnya sisa-sisa makanan enak gitu. Walaupun dia menjual nyawa dia gitu dan hidup dia gitu sebenarnya. Gitu sih. Dan ya mungkin itu opini gue soal film Chainsaw Man Arc Reze ini. Sebuah, ya itu tadi, arc yang benar-benar gue beneran happy nonton film ini gitu. I'm not a big fans of Chainsaw Man, tapi gue berapa kali mengeluarkan suara-suara aneh ketika nonton ini. Not just because the visualization of waifus ya yang ada di film ini, tapi mostly hampir semua aspeknya bikin gue kayak gitu sih. Sampai ketemu di film berikutnya dan jangan lupa di channel gue. Nonton film terus.